Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas optimisasi statistika dengan subbahasan metode gradien. Jadi di metode gradien ini nantinya akan kita bahas metode Newton, metode Marquardt, metode kuasi, metode gradien, dan nantinya juga kita akan membandingkan keempat metode ini. Nah, jadi metode optimasi ini bertujuan untuk menemukan nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi tujuan fx. Jadi fungsi fx ini bisa berupa fungsi nonlinear seperti fungsi Rosenbrock, dan fungsi Rosenbrock ini bisa kita tuliskan fx sama dengan 100 x2 minus x1 kuadrat itu dikuadratkan ditambah 1 min x1 dikuadratkan. Dan dari fungsi ini kita implementasikan ke dalam R di bentuknya seperti ini. Lalu kita jangan lupa kita panggil library-nya NumDeriv dan library Pragma. Jadi jika teman-teman ini error, nanti munculnya error, itu teman-teman bisa install package NumDeriv dan install package Pragma. Nah, fungsi ini memiliki bentuk nonlinear dengan sebuah lembah sempit yang membuatnya menantang untuk dioptimalkan, dan minimum globalnya adalah f11 itu sama dengan 0 yang terjadi pada titik x1, x2 itu 1,1. Nah, selanjutnya kita metode Newton. Metode Newton ini menggunakan informasi gradien dan matriks Hessian untuk menemukan minimum fungsi. Dan untuk formula iterasinya itu xi plus 1 sama dengan xi minus del kuadrat fxi pangkat minus 1 lalu dikalikan del fxi. Nah, ini komponen utamanya ada gradien del fxi jadi do f per do x1 dan do f per do x2. Dan untuk matriks Hessiannya itu del kuadrat fx. Jadi yang dari itunya kita kuadratkan. Nah, untuk keunggulannya ini konvergennya akan cepat jika x0-nya dekat dengan solusi dan cocok untuk fungsi kuadratik. Kelemahannya kita butuh komputasi inverse Hessian, atau kalau kita rumuskan itu ON pangkat 3, dan ini tidak stabil jika Hessian tidak positif. Dan kode implementasi di R-nya tuliskan fungsinya, iterasinya kita 100 saja di sini. Lalu bisa kita tuliskan untuk gradien Hessian dan perbarui langkahnya, dan langsung kita implementasikan di contoh penggunaan. Selanjutnya metode Marquardt ini kombinasi dari metode gradien dan Newton. Jadi metode ini menambahkan elemen damping atau lambda ke Hessian itu untuk memperbaiki stabilitas iterasi. Dengan formulanya itu xi plus 1 ini xi dikurangi del kuadrat fxi plus lambda i itu pangkat minus 1 dikalikan dengan del fxi. Jadi lambda ini parameter yang mengontrol panjang langkah. Jika iterasi menurun, lambdanya dikurangi, jika tidak lambdanya ditambah atau diperbesar. Untuk keunggulannya ini stabil untuk iterasi awal dan mampu menangani gradien kecil. Dan kelemahannya kita perlu parameter damping lambda yang sensitif dan tidak cocok untuk dimensi yang sangat tinggi. Nah, untuk kode implementasinya seperti biasa kita tentukan dulu iterasinya maksimum berapa, dan jangan lupa kita tambahkan lambda karena kita butuh lambda untuk metode Marquardt ini. Dan nantinya di contoh penggunaan O2 nanti ini akan muncul hasilnya nanti di perbandingan metode. Selanjutnya metode kuasi Newton. Ini ada dua di sini. Ada DFP ini memperbarui aproksimasi matriks Hessian, dan ini kita tuliskan ke dalam bentuk rumus ini BK plus 1 sama dengan BK SK dibagi SK YK dikurangi BK YK YK BK dibagi YK BK YK. Ya, ini emang sedikit rumit ketika dituliskan dalam bentuk rumus, tapi nantinya kan kita tentukannya nilainya kan dalam R, jadi tidak begitu rumit.
Nah, selanjutnya ada BFGS, ini pengembangan dari yang tadi. Untuk kalau kita tuliskan dalam bentuk rumus itu BK plus 1 sama dengan BK plus YK per YKSK dikurangi BKSK SKBK per SKBK-SK. Mirip-mirip sih sebenarnya kalau teman-teman lihat. Nah, untuk keunggulannya ini tidak memerlukan Hessian eksplisit dan ini lebih stabil untuk fungsi nonlinear. Dan ketika kita implementasikan di R seperti biasa, kita tuliskan maksimum iterasinya itu 100, lalu kita inisiasi pada variabelnya. Iterasi kita mulai dari 0, n itu length dari x0, x-nya x0, b-nya b0. Lalu kita looping hingga konvergen, dimulai dari menghitung gradien, lalu directionnya kita cari, hingga nantinya kita temukan nilai dari DFP dan BFGS. Nah, ini metode yang terakhir, metode gradien. Ini formulanya XI plus 1 sama dengan XI min alpha del fXI, di mana alfanya itu learning rate-nya. Jadi keunggulannya itu implementasinya sederhana dan cocok untuk fungsi dimensi yang tinggi. Kelemahannya, pemilihan learning rate itu sulit. Jadi kita nggak tahu learning rate yang bagus itu berapa, jadi kita harus coba-coba. Dan lambat untuk fungsi dengan lembah yang sempit. Dan ketika kita implementasikan kepada sintaks R, kita tuliskan yang pertama itu learning rate-nya berapa. Learning rate yang biasa kita gunakan itu 0,01, di teknik pembelajaran mesin juga yang biasa kita gunakan 0,01. Lalu maksimum iterasinya, lalu totalnya berapa ini? 1 pangkat 10 pangkat min 6. Nah, lalu kita tuliskan contoh kegunaannya, ini O5. Nanti kita lihat di perbandingan metode. Nah, dalam perbandingan metode ini, karena kan tadi kita mulai dari Newton, Marquardt, DFP, dan BFGS. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk metode Newton itu didapatkan X1 itunya 1, X2-nya juga 1, dan dia berhenti di iterasi ke 2. Untuk metode yang kedua itu Marquardt, itu didapatkan nilai X1-nya 0,99956, itu hampir mirip dengan 1, dan X2-nya juga sama 0,99, dan dia berhenti di iterasi ke 10. Yang ketiga, metode DFP, itu X1-nya 1,00 sekian 180, dan X2-nya 1,00 sekian 189, dan dia berhentinya di iterasi 18. Dan terakhir, ini BFGS 0,99 juga, iterasi berhentinya 26. Nah, yang gradient descent ini bisa teman-teman lihat, iterasinya dia berhenti di 3200,41. Ini sangat lama sekali ya. Kalau kita lihat bentuk polanya akan bentuknya seperti ini. Bentuk polanya seperti ini, dan nah, ini juga ketika kita bandingkan juga nilai X1-nya dan kita ingin melihat nilai Fx-nya. Untuk Newton ini 1,19, Marquardt ini 1,18, DFP itu minus 1,19, dan DFGS minus 15,03. Nah, bisa dilihat teman-teman, untuk metode gradien itu iterasinya 2337, lebih besar daripada yang lain. Nah, itu akan sangat lama ketika kita running. Jadi iterasi yang ini, yang DFP itu lebih cepat seperti itu. Ya, demikian untuk praktikum ke-7 dengan subbahasan metode gradien. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.